Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada syiyama ramadana ala ummati khairil bariyah kama farada syiyama ala jami'il umamil wadiyah fi syara'i samawiyah wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa rahmatan lil ummatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasibu alina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Segenap jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa PT Sampurna Rungkut 1, semuanya yang ada di masjid ini yang saya muliakan, alhamdulillah, marilah kesempatan yang sangat mulia ini. Dikatakan mulia memang menurut ajaran agama Islam mulia sungguhan. Jadi hari ini, saat ini, dan kita di sini di masjid ini, itu menurut agama Islam disebut orang yang memiliki makom atau kedudukan di dunia ini mulia. Ada 3 sebab kita menjadi mulia hari ini, saat ini, di sini. Saya menyebut di sini karena di luar gedung ini sudah tidak sama. Pertama disebut syarafuz zaman. Hari ini kita ada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu disebut Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Kenapa kok disebut rajanya bulan? Karena di dalam bulan Ramadan ada satu peristiwa yang nilai ibadah apabila pas tepat waktunya ternilai sangat, yaitu tinggi. Namanya ketika turunnya Lailatul Qadar. Itu mulianya bulan Ramadan. Dan di bulan ini ada perintah ibadah namanya siam atau puasa. Jadi nomor 1 mulia karena waktu. Yang nomor 2 mulia karena tempat. Istilahnya kalau ngaji namanya syaraful makan. Nah, yang pertama tadi namanya syaraful zaman. Tempat ini namanya masjid dan memang tulisannya masjid. Ya. Sampean tahu syaratnya sebuah bangunan yaitu disebut masjid. Harus ada sholat Jumat. Jadi kalau cuma sholat rawatib, zuhur, asar, maghrib, subuh itu tidak perlu harus masjid. Bahkan di tempat mana saja yang penting suci. Tapi kalau sholat Jumat harus diniati. Tapi ada sebagian ulama fikih sholat Jumat di satu ruangan, misalnya di ruang apalah, ruang hall atau apa. Tapi yang permanen itu harus ada infrastruktur bangunan disebut masjid. Lah masjid itu namanya syaraful makan, panggonan sing dimulyakno Allah. Siapa yang bilang itu? Yang bilang itu Rasulullah, utusannya Allah. Katanya Nabi Muhammad gitu. Jadi masjid itu disebut yaitu bangunan yang dimuliakan Allah.
Yang nomor 3, mulia dengan sebab kedudukan. Siapa yang masuk kedudukan? Orang yang mentaati perintah Allah, menjalani perintah puasa, menjalani sholat fardu. Ini namanya orang taat. Nah, di Quran itu bunyi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kedudukan manusia di sisi Allah adalah orang yang atqakum, yang bertakwa. Lah arti takwa itu secara umum kan yaitu menjalankan perintah, meninggalkan. Ini umum, kalau kita sholat Jumat mesti khotib bilang begitu. Jadi ada 3. Sekarang mau mencari kemuliaan satu saja sulit, apalagi ini dijanjikan oleh Allah 3 kemuliaan. Maka bagaimana cara kita untuk menyambut yaitu kemuliaan yang sempurna ini? Ada 3. Tidak ada lain kecuali la'allakum tashkurun. Mari kita mewujudkan yaitu rasa syukur kepada Allah. Lah bagaimana cara mewujudkan bentuk syukur itu? Beberapa waktu dulu waktu saya diundang isi kajian, syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah. Nek sing durung tahu ngaji ngarani syukur mengatakan alhamdulillah. Itu artinya memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yang mengatur menguasai alam semesta. Manusia itu termasuk bagian dari alam. Lah, apa itu syukur? Menurut takrif definisi ajaran Islam, syukur itu tasarrufun nikmah bil khidmah. Menggunakan titipan amanat nikmat apa saja ya, untuk mengabdi kepada yang memberi nikmat. Pertama, yang memberi nikmat itu siapa? Allah. Wa fi nikmatin faminallah. Dan apapun nikmat itu lahir maupun batin datang dari Allah. Maka orang yang menjadikan kenikmatan waktu, kenikmatan sehat, kenikmatan macam-macam dipakai sarana untuk memenuhi perintah Allah, sholat, puasa, ngaji, ini perintah Allah. Maka orang yang menjalani ini disebut golongan orang yang bersyukur kepada Allah. Ini yang benar. Kemudian sesuai dengan tema, saya diminta temanya kajian siang ini adalah Ramadan, bulan tarbiyah dan riyadhah. Mungkin istilahnya masih agak sedikit sakral ya, tarbiyah dan riyadhah. Banyak ustadz-ustadz lain mungkin menceritakan Ramadan bulan sabar, Ramadan bulan jihad, Ramadan bulan turunnya rahmat, macam-macam ya. Tapi saya mengupas yang ini, Ramadan bulan tarbiyah dan riyadhah. Tarbiyah itu artinya pendidikan, bahasa lainnya yaitu pembelajaran. Nah, riyadhah itu artinya tirakat. Nah, digadukno ini antara yaitu pendidikan dan tirakat. Ya, ini ada keterangan khusus. Nah, sekarang pertama, supaya kita bisa menuju ke tema ini, perlu tahu bahwa umat Islam termasuk karyawan-karyawati sampurna, kalau kita ini pernah tafakur, merenung, ya, kalau belum pernah mendengarkan penjelasan ceramah kayak gini, umat Islam itu nek tekoni ulan Ramadan akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, panjenengan kula sedaya niki, kita ini masuk yang kelompok mana? Ini hasil sebuah pengamatan, yaitu ahli sosial keagamaan. Jadi orang itu kan bisa diamati, oh orang ini modelnya kerjanya semangat, oh orang ini malas. Nah, dari pengamatan yaitu ahli sosial keagamaan, orang Islam itu kalau bulan Ramadan datang, ini mumpung masih bulan 10 hari pertama, insya Allah sekarang kan kita ini puasa hari ke-8 ya. Jadi apa 3 itu? Ada orang Islam itu di bulan Ramadan, kapanpun bulan Ramadan apa saja, sekarang atau yang dulu atau yang akan datang, itu ada yang kelompok 1. Nah, sama kan? Ada orang sekolah kelas 1, kelas 2, ini kelompok 1. Namanya kelompok Al-Farihun. Apa itu artinya? Farihun itu artinya orang yang bahagia, orang yang gembira. Ada umat muslim itu
ketika bulan Ramadan datang hatinya happy, gembira, senang. Lalu senangnya itu ditampakkan atau tidak tampakkan? Kalau kaitan dengan dakwah seharusnya ditampakkan. Ya, meskipun puasa itu ibadah syiri, tetapi kita sedang puasa tidak boleh singit-singit malu-malu. Karena ini puasa fardu, puasa wajib. Beda kalau puasa sunat itu sebaiknya disimpan, dirahasiakan. Puasa Senin Kemis gitu aja nggak usah diketok-ketok nongol. Baru kalau ditanya, monggo mari minum, maaf saya puasa, baru ngaku. Tapi kalau nggak ditanya yang menengahi. Tapi kalau Ramadan ditampakkan, izhad bi anna muslimin, saksikan kami ini orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diketokno. Kelompok farihun ini nanti dinantikan surga. Dan dijamin aman dari ancaman siksa neraka. Ini yang perlu tahu. Jadi bulan Ramadan kok jadi remen no. Seneng tak ya wis gesek mlebu swarga, gesek mlebu neraka. Seneng tak urusane poso sih gimana Ustaz? Seneng. Namanya orang senang itu kan bahasa hati tampak ke permukaan wajah. Wajahnya ceria, suka senyum. Meskipun kita ini puasa, jangan dituampakkan seperti wong gak duwe tenaga, lemes. Ya semampu-mampu kita ini kita tampakkan farihah. Karena hadisnya itu berbunyi begini. Man farihah bitukhuli Ramadana harramallahu jasadahu ala niron. Ini hadis yang paling sering dibaca oleh para ustadz-ustadz di awal-awal bulan Ramadan. Man farihah bitukhuli Ramadan. Barang siapa hatinya farihah, hatinya di al-farihun, hatinya senang dengan dukhuli Ramadan, masuknya bulan apa kata Nabi? Harramallahu jasadahu ala nira. Maka nanti di akhirat orang ini diselamatkan dari siksa neraka. Amin Allahumma. Lha awak dhewe gak eruh. Masuk neraka pasti karena hanya orang yang dirahmati Allah lolos tidak pakai mampir neraka. Tapi di neraka dilindungi Allah. Jadi nasibnya manusia orang Islam kalau masuk neraka itu ada 3. Melbu gak iso metu. Abadan-abadan. Orang Islam yang dulu di dunia melanggar yaitu ketentuan agama dosa besar. Dosa yang membuat kita di neraka lama itu syirik dan munafik. Makanya hati-hati. Wong Quran muni innal munafikina fi tarkil asfali minar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti tempatnya di neraka paling bawah. Yang bilang Allah. Wes. Kemudian yang kedua, kasih ini keterangan tambahan. Orang yang hatinya gembira, saya ini datang ini diundang oleh pengurusnya masjid ini. Saya gembira datang bukan karena minta ceramah. Saya gembira ketemu saudara-saudara saya sama muslim. Utamanya karyawan Sampurna. Dulu beberapa waktu sebelum Ramadan saya diundang juga. Disuruh ceramah dan mimpin doa di sini. Saya gembira. Kenapa? Karena hadisnya sapa atine seneng ambek tekone bulan Ramadan mene aman dari neraka. Ngono lho. Wis ya? Nah, ada seorang ilmuwan, ini penting ini ilmu. Ilmuwan sekaligus ulama. Nah sekarang ini kan rada angel lah. Ada yang ilmuwan tapi tidak ulama. Ada ulama ngerti agama tapi bukan ilmuwan. Malah orang ini tambahi punya identitas 3. Menurut ceritanya masih nasab zuriyah keturunan Nabi Muhammad. Berarti apa? Golongan disebut zuriyah Nabi. Namanya profesor. Nah, kalau ada profesor kan pasti orang yang berilmu. Dr. Al-Habib Abdullah Baharun. Habib ini gak viral. Saya lihat di medsos gak sering muncul. Si muncul lah ya sing yang nguni-nguni iku loh. Ini gak mau. Tapi ucapannya itu kaitan konteksnya dengan masuknya Ramadan sangat baik sekali. Kata Habib itu begini. Ifrah, jadikan hatimu itu gembira. Kenapa kau harus gembira? Padahal gembira itu kadang-kadang sifatnya temporal. Saya ngaji di pabrik-pabrik pindah-pindah itu kan biasa arek karyawan itu gembira ini mari bayaran. Ini bayaran ini sentek.
Biasanya apa? Siapa? Loh, nyunyut. Apa? Ya seharusnya ya tetap gembira nek sampean eling ngajiku iki. Ifrah fa inna syaitana ya'ti minad dhaiki wal huzni. Ini ucapannya profesor itu. Sesungguhnya setan itu masuk ke dalam hati manusia, dan memang bisa setan masuk ke hati. Buktinya bisa menggoda manusia itu. Disebabkan karena hati orang itu apa? Minad dhaiki wal huzni. Hatinya tertekan dan sedih. Ini bisa dipakai pegangan ini, meskipun bukan Quran hadis, tapi di dalam hadis ada riwayat orang yang gampang susah, merawat kesusahannya tidak hilang-hilang, itu paling gampang dipengaruhi setan. Makanya ada ucapan orang dulu itu bener, masih orang dulu itu orang tua-tua dulu. Jadi orang jangan ngelamun aja, nggak ada kelebonan. Lo itu orang dalil itu. Nomor 2, ini anak sampurna harus ngerti. Kalau ada orang farihun, ada lagi yang bukan farihun tapi sawaun. Orang Islam ketika hidup di bulan Ramadan hatinya tidak gembira, tapi yo juga susah, ya pancet. Biyen gak Ramadan ya gak melbu masjid, masih Ramadan ya gak melbu. Biyen gak Ramadan gak sembahyang, masih Ramadan ya. Ini namanya sawaun alaihim, sami mawon. Nah, golongan ini manusia yang tidak berkembang imannya. Nomor 3 ini diperingatkan, jangan terjadi. Golongan halikun, orang yang hidupnya celaka, rusak. Siapa itu? Orang yang imannya rusak. Monggo karyawan sampun introspeksi, awak iki termasuk imannya rusak apa gak? Cirinya apa? Bulan Ramadan datang hatinya tidak senang. Kenapa tidak senang? Karena bulan Ramadan dianggap membawa beban. Apa bebannya? Perintah puasa. Gak semua orang itu taat dan ikhlas. Nah, padahal bagi kita yang tidak kuat puasa, itu boleh tidak puasa. Tapi nanti qadha kalau sudah selesai Ramadan dan ada kesempatan waktu, ya. Ini tadi saya di pondok saya itu ada tukang kerja. Karena kepanasan saya tanya, nuwun sewu, Bapak dinten iki siam napa mboten? Mboten Pak Yai, kula mboten kiyat. Langsung anak saya suruh kayak ono ngombe, kayak ono jajan, engko nek waktu zuhur kayak ono mangan. Lho aku kiai kok ngomong ngono. Orang ini tidak puasa karena kerjanya berat, kepanasan. Kalaupun misalnya nanti dipaksakan puasa, puasanya merasa tertekan. Tapi jangan membuat alasan kuat mengatakan tidak kuat. Nah ini bepergian jauh dan kondisinya kurang sehat, kan boleh nggak apa? Nah ini saya mengingatkan, barangkali kan ini pabrik, nanti sampai kan mulai ke daerah masing-masing. Jangan kita turut-turut ikut jadi wong lata, membuat spanduk ditulis di jalan-jalan, di tempat-tempat yang bisa dibaca umum itu ya. Ada yang tulis gini, marhaban ya Ramadan. Itu boleh. Ada mari kita bulan Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa, itu boleh. Semoga puasa kita mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, boleh. Sehingga boleh ini. Dan saya masih melihat ada ini. Hormatilah orang yang sedang menurut sampean ini benar apa salah ini? Hormatilah orang yang sedang, lalu muncul kalau kamu nggak puasa jangan seenaknya. Kalau kamu nggak puasa jangan seenaknya, boleh. Tapi hormatilah orang yang sedang berpuasa. Itu artinya kita yang puasa ini minta dihormati. Itu salah. Justru kita puasa kok ada orang makan, ada orang rokokan, minum. Ini asli puasa kita kelihatan. Kalau kita itu puasa menjalani ujian, itu beban ujian kita, sabar atau tidak, betul? Lah kok njaluk dihormati.
Maka kalimat ini ada kesan orang ibadah itu minta dimanjakan. Lah ibadah manja itu karena nafsu. Lah ibadah yang karena nafsu itu tidak sampai kepada Allah, artinya tidak diterima. Nah, ditulis yang lain aja. Bulan Ramadan, bulan yang membawa berkah, gak apa-apa. Tapi diri kita tidak minta di. Nah, ada lagi tulisan itu tambah ekstrim. Anda memasuki daerah Muslim harus berpuasa. Lah nek sing liwat iku wong Kristen. Ya. Jadi kalau kita melihat orang tidak puasa itu jangan langsung kita menjustifikasi jelek. Sopo iki bukan orang Islam dan orang tidak Islam itu tidak diperintahkan. Ya ayyuhalladzina aman. Kedua bisa jadi orangnya tidak puasa dan memang ada uzur. Wongi sakit, anak putri datang bulan, kan nggak apa-apa. Tapi karena kita hidup di masyarakat harus menjaga kesantunan dan kesopanan lingkungan. Gak poso ya gak poso, tapi mangan aja diketok. Nah gitu yang betul. Nah sekarang masuk ke dalam yang namanya tema. Saya menyebut Ramadan itu bulan apa? Yaitu tarbiyah dan riyadhah. Bulan pembelajaran, bulan pendidikan rohani. Wah, riyadhah bulan untuk melatih namanya rohani, bahasa lainnya itu spiritual. Nah, apanya yang harus dibina? Apanya yang harus dilatih? Saya mengutip salah satu nasihatnya yaitu ulama Nusantara dan namanya viral di medsos di sana. Yang lebih namanya itu Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Tapi di medsos lebih populer disebut Guru Sekumpul. Pernah dengar? Pernah baca? Guru Sekumpul. Itu dari Martapura, Kalimantan. Ini orang ulama dan walinya Allah. Saya pernah membaca, bukan baca, mendengarkan, yaitu di YouTube salah satu pernyataan seorang kiai berdasarkan petunjuk dari Sufi Jawa Barat. Sama nak tuturno, sinten niku? Iki punggawa waline Allah di Jawa Barat, namanya Mbah Dimyati dari Banten. Ini gurunya Presiden Indonesia Profesor Dr. B.J. Habibie. Jadi Presiden Indonesia itu mesti punya guru spiritual, termasuk Pak Jokowi. Nggak tahu ini Prabowo itu ini sapa gurunya, nggak tahu. Biasanya ditampakkan atau tidak ditampakkan. Wong Gus Dur punya guru spiritual. Nah, Mbak Dimyati ngomong ini. Di Indonesia itu ada wali kutub, ada rajanya wali. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul, itu muncul lagi 100 tahun lebih ada di Kalimantan. Namanya Syekh yaitu Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Malah bicara ini, saya nirukan ini karena saya terinspirasi. Akan turun lagi, yaitu seperti ini, butuh waktu antara 6 sampai 700 tahun lagi. Jadi wali kutub itu mudunnya sekian ratus tahun turun lagi. Lah saya bukan itunya, saya nasihatnya ini yang saya hubungkan dengan tema yang saya berikan kepada yaitu yang mengundang saya di masjid. Orang menganggap atau menjadikan Ramadan itu bulan tarbiyah dan riyadhah. Apanya yang ditarbiyai, dilatih, dididik, apanya yang ditirakati? Ternyata jawabannya 4. Lah 4 ini panjenengan ingat-ingat, saya direkam, nanti bisa mungkin dilihat rekamannya. Jadi pertama yang ditirakati adalah tarkut ta'am. Tarkul ta'am itu membatasi mangan. Makanya puasa itu artinya imsak. Imsak itu menahan mulai imsak menjelang subuh sampai maghrib, membatasi. Itu bukan berarti dilarang makan.
Nanti kalau sudah hurubus syamsi, maghrib, boleh makan lagi. Tetapi kurun rentang waktu imsak sampai maghrib ini disebut tarkut to'am. Di situ melahirkan ilmu, hikmah, fadilah. Gara-gara poso maling ngerti ambek wong gak duwe. Gara-gara wetenge luwe, kerosok ternyata orang miskin itu sudah lama perutnya perih. Ini katanya guru sekumpul tarkul to'am. Yang kedua yaitu disebut dengan tarkul manam, membatasi atau mengurangi tidur. Itu namanya riadonya orang di bulan Ramadan. Tapi kebanyakan kebalik, gara-gara poso malah turuan. Oh kadang-kadang di masjid ini ya. Pertanyaan, tidur itu boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, sing gak oleh ku ngiler. Nah, nuwun sewu kalau ngajinya sudah ngaji tingkat tasawuf, duwe kanca turuan iku gak oleh dilokno. Sebab wong iso turu iku oleh rahmati Gusti. Ini saya punya tamu yaitu 1 hari kalau Ramadan. Kan kalau pemerintah kan mengumumkan 1 Ramadan kan hari Selasa ya, tanggal 12. Saya punya tamu. Kata sampean seorang profesi pekerja. Dia ini habis kerja enak terus di PHK, lalu ia tidak bisa kerja lagi, lalu hatinya susah, lalu tidak bisa tidur. Tapi terus ke rumah saya tanya, ada apa Mas? Enggak tahu Pak Yayu, saya ini kok sulit tidur. Ya mestinya ya ada sesuatu, kalau enggak ada enggak mungkin sulit. Mungkin sakit, enggak, sudah saya bawa ke dokter, enggak ada penyakit apa-apa, tapi saya sulit tidur. Wis ngene ae lho sing jujur ya lho, tolong sing jujur. Kula kepikiran mari kerja gak kerja. Oh ternyata kepikiran iku iso ndadekno gak iso turu. Berarti wong sing gampang turu iku gak kepikiran. Iya. Dongane masjid ngenteni sembahyang senen tembok langsung merem. Iku wong gak kepikiran apa-apa iku. Nuwun sewu jamaah buyar wong isih lungguh sik meneng ae. Dadak wonge keturun, garone buyar kajiane, berarti wonge gak kepi ngurungono ngaji tapi gak dirungono mek ngelamun, berarti ya kepikiran wong ngelamun kok. Nah wis, pun nggih. Saya lanjut. Yang ketiga, mari apa? Tarkul manam, mengurangi tidur, tarkul anam. Mengurangi bergaul dengan manusia yang tidak membawa manfaat. Sampean mulai dinilai Gusti Allah. Soalnya gawe padha noni sampurnae. Aku kumpul iki mesti dijak ngrasani wong. Jangan kumpul. Aku nek kumpul iki mesti bakas bayaran ngersule, makane gak ono syukure. Dihindari. Alhamdulillah kumpul iki aku dijak nang masjid, dijak ngono kajian. Terus ini yang disebut kata guru sekumpul tarkul anam. Artinya uzlah, menghindari pergaulan yang tidak manfaat. Yang nomor 4 ini tarkul kalam, mengurangi omongan yang tidak berguna. Nah berkaitan omongan ini ada hadis bunyinya begini, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu bisa jadi karena sebab lesannya. Nah lesan inilah kan Nabi mengatakan al-ajwafani min ahlin nar, ada 2 lubang dalam tubuh manusia yang paling sering mengantarkan nanti di akhirat masuk neraka. Jadi wong mlebu neraka ku sing akeh krana bolongan loro iki. Aku iku sahabat tanya gini, kilaman ya Rasul, siapa lubang 2 itu? Al-famun wal farjun, mulut dan kemaluan. Itu yang paling mudah memasukkan manusia ke neraka. Nah sekarang dibalik, lalu apa perbuatan yang paling gampang memasukkan manusia yaitu ke surga? Nabi menjawab, yaitu nomor 1
bisakhawatil anfus, sodako, senang berbagi. Bulan Ramadan bulan berbagi. Yang kedua, husnul khuluq, atine apik, akhlaki bagus, gak mangkelan, gak pendendam. Orang ini gampang masuk surga. Jadi jenengan kalau melihat orang jangan formalita, wong iki mesti mlebu swarga sembahyang wajib. Tapi wong iki lho mangkelan. Ngomong titik nek kesinggung gak nyopo dirawat sampai setahun gak njaluk sepuro. Sampai kedaluan mate pisan. Ini sulit, masuk surga sulit. Yang kedua, kalau punya rezeki dari Allah gak pernah berbagi-bagi. Makanya orang pelit itu sulit masuk surga. Nah, Ramadan kan bulan berbagi. Makanya kula niku nek poso lu golek mangan sing gampang. Misale golek buka nang warung gak duwe, nang masjid. Nang mas iku mesti oleh. Dene kok ana masjid gak ana buka. Mungkin wong isa masjid gak poso kabeh boleh. Hampir semua ada. Maka makanannya sampai berlebih-lebih. Betul? Lho kula mari tarawih iku disangoni iku sisae buka. Lho, aku wis mari buka karena orang sedekah di Ramadan itu dimudahkan oleh Allah. Lho coba kalau Ramadan laga. Nah, padahal Ramadan itu momentum. Ingat 4. Ramadan bulan tarbiyah dan riyadhah. Apanya yang di tarbiyah di 1? Yaitu makanannya diseleksi, pergaulannya selektif, ya. Tidurnya dibatasi, terakhir ucapannya diseleksi. Kalau bisa begitu, insya Allah Ramadan Karim, Ramadan Barokah, Ramadan membawa maghfirah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a amalan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.